Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbakti memuliakan Dia. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mau bersekutu bersama Tuhan. Namun sebelum kita jauh masuki ibadah kita, mari kita dengarkan panggilan ibadah kita. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kekhawatiranku. Mazmur 34 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Ibadah hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Mari kita memuliakan Allah, kita akan mengagungkan namanya, kita akan berikan hormat kepada Dia. Sambil memuji namanya, kita pujikan, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada alam maha tinggi. Berilah hormat padanya, Allah maha tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah maha tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada alam maha tinggi, maha mulia, maha mulia. Berilah hormat padanya, maha mulia, maha mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau senantiasa sertai setiap langkah kehidupan kami. Hari ini Tuhan izinkan kami memasuki bulan ke-9 di tahun 2020 ini. Selama 8 bulan kami lewati Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang tidak kami inginkan. Namun semuanya itu terjadi, kami percaya, atas persetujuan dan juga kehendak-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami boleh belajar untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu untuk semua hal yang kami terima, kami hadapi dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mohon kepada-Mu, Engkau berkenan pula mengampuni akan segala dosa-dosa kami. Kalau mungkin waktu kami menghadapi kesulitan, kami sempat bersungut-sungut kepada-Mu, kami sempat kecewa kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, supaya pada pagi hari ini kami layak datang di hadapan Tuhan. Kami juga layak untuk boleh menerima roti dan anggur perjamuan dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan pimpin kami, sertai kami dalam ibadah ini mulai awal sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan juga pengampunan-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada saat kita datang ke dunia, kita tidak membawa apapun. Kita datang sebagai orang yang kosong, namun dianugerahi Tuhan kelimpahan. Bahkan kesempatan untuk boleh mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan boleh berbakti memuliakan Allah yang telah menyelamatkan kita. Untuk itu mari kita pujikan hati sebagai hamba dan dimedley dengan hanya karena anugerahnya. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya yang diberikan bila engkau dipakainya. Aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya yang diberikan bila engkau dipakainya. Bila engkau dipakainya. Tuhan adalah mazmur kita. Dia adalah kekuatan yang memimpin kita, yang memampukan kita, menopang kita untuk menjalani hari-hari hidup yang sulit seperti sekarang ini. Mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Dia karena Dia adalah mazmur kita. Kita naikkan puji-pujian kita. Kita berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu
gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah dalam musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Lainnya yang ketiga. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Baiklah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh fokus menerima berkat kebenaran firman. Untuk itu mari kita pujikan seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus hidupku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bersama-sama berdoa sebagai persiapan kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan hanya firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh menghibur kami, dan juga boleh menuntun kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja kepada kami masing-masing, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kami juga mohon kepadamu, Engkau berkenan pula mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Engkau mengetahui Tuhan keterbatasannya, ketidakmampuannya. Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu. Pimpin kami Tuhan, untuk belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya untuk Bapak Ibu yang berada di rumah. Saya harapkan Bapak Ibu boleh beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga. Di sebelah kanan kiri Bapak Ibu ada keluarga yang mendampingi untuk boleh beribadah bersama pada pagi hari ini. Tema kita pada hari ini adalah sebuah tema yang saya ambil, iman dan pengharapan orang percaya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka dari kitab Yesaya, pasal 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah mendapatkannya, akan saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berbahagialah setiap kita baca firman Tuhan, merenungkannya, dan lebih lagi kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di awal bulan ini, bulan September, tepatnya hari Selasa, tanggal 1 September 2020. Di surat kabar Jawa Pos ada sebuah berita yang cukup menyedihkan dan juga mengiris hati waktu kita membacanya. Berita itu berbunyi 100 dokter gugur karena COVID-19. Di saat membaca ini Bapak Ibu, saya tuh merasa gentar. Dan timbul pertanyaan dalam hati saya, Tuhan, sampai kapan bencana ini akan selesai? Sampai kapan bencana ini selesai dan harus berapa banyak lagi orang-orang yang meninggal karena virus corona ini?
Sudah banyak orang yang menjadi korban, termasuk jemaat kita, Bapak Ibu, jemaat Elion. Kita merasa sedih. Sekarang kita sedang hidup dalam sebuah zaman, di mana keadaan zaman ini sepertinya itu kita sedang berjalan di sebuah lorong begitu pekat, begitu gelap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu akan datang. Semua serba tidak pasti, Bapak Ibu. Dan penuh kekhawatiran yang ada dalam hati kita. Bagaimana masa depan kita, bagaimana esok hari, dan bagaimana kesehatan kita masing-masing. Itu yang seringkali menjadi pertanyaan kita dan juga kekhawatiran kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat kita menghadapi hari esok yang tidak pasti seperti saat ini, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan selaku kita adalah anak-anak Tuhan? Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu harus ingat akan janji Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Itu kita bisa belajar dari apa yang telah dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Dari perikop yang baru kita baca tadi, Yesaya 41, 8 sampai dengan 10, Bapak Ibu. Nah, melalui janji ini, Bapak Ibu, Allah ingin menyampaikan dua hal kepada kita. Pada waktu itu kepada bangsa Israel, dan sekarang kepada kita. Dalam situasi yang serba tidak pasti ini, dalam zaman yang tidak pasti ini, Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada kita untuk kita lakukan sebagai orang-orang beriman, Bapak Ibu. Yang pertama, di saat kita menghadapi situasi yang tidak menentu seperti saat ini, Allah ingin, Bapak Ibu, agar kita itu senantiasa tetap berharap pada pimpinan dan juga pemeliharaan Tuhan. Saya ulangi, di saat kita hidup dalam zaman seperti sekarang ini, di mana kita merasa masa depan kita itu nggak pasti seperti apa yang terjadi, Allah ingin kita tetap berharap kepada pimpinan dan juga pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita belajar dari kitab Yesaya tadi, di mana Nabi Yesaya itu hidup di sejaman dengan Hosea dan juga Mika. Nubuat ini disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, di mana pada waktu itu bangsa Asyur itu sedang berkuasa dengan sangat hebat sekali. Mereka bisa menguasai banyak negara dan mengalahkan negara satu demi satu. Di antaranya Israel juga ada dalam kekuasaan mereka. Dihancurkan, kemudian dijajah oleh mereka. Waktu itu kerajaan Israel atau kerajaan utara itu mengalami situasi yang tidak menyenangkan sama sekali. Mereka sedang hancur dan akhirnya nanti mereka akan ditawan sebagai tawanan di Babel. Kemudian Bapak Ibu, sedang kerajaan selatan yaitu Yehuda, mereka pun akan mengalami hal yang sama, di mana pada waktu itu terjadi kemerosotan luar biasa secara moral mereka juga dan juga kerohanian mereka, di mana kondisi pada waktu itu Bapak Ibu, mereka betul-betul akan hancur dan sebentar lagi pun mereka akan mengikuti jejak kerajaan Israel. Mereka pun akan ditawan sebagai tawanan. Nah, dalam situasi seperti saat itu, maka orang-orang Israel pada waktu itu betul-betul ketakutan. Mereka mulai mempertanyakan bagaimana hidup mereka di waktu akan datang. Masa depan mereka seperti begitu pekat, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, di saat-saat seperti ini Bapak Ibu, kemudian Allah mengirim Nabi Yesaya untuk berbicara kepada bangsa Israel. Di mana pada waktu itu Allah memberikan kekuatan, harapan kepada bangsa Israel yang sedang dilanda ketidakpastian pada zaman itu. Kalau kita baca Bapak Ibu, ayat 8 sampai 9, di mana Allah berkata seperti ini. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, apa tujuan Allah kira-kira memberikan pernyataan seperti ini Bapak Ibu? Yang pertama, Allah ingin supaya pada waktu itu Israel diminta untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Melalui Nabi Yesaya, Allah menyampaikan berita ini ayat 8 dan 9, di mana Allah ingin supaya bangsa Israel yang waktu itu hidup tanpa harapan sama sekali, mereka boleh kembali memandang kepada Allah. Mereka kembali berharap kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menjadi harapan mereka. Coba kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Ada 5 kata, ada beberapa kata yang bisa kita perhatikan, ada 5, di mana dikatakan Allah, kupilih, kemudian kukasihi, kuambil, kupanggil, kemudian diulang lagi kata memilih, kemudian akan tidak menolak engkau. Nah, 5 kata kerja ini itu adalah atas inisiatif Allah, di mana Allah yang bertindak, Allah yang berbuat sesuatu bagi bangsa Israel.
Allah ingin berbuat sesuatu menolong akan bangsa Israel pada waktu itu. Dan sengaja Allah mengatakan memilih diulang 2 kali. Dengan suatu kepastian, suatu harapan pada bangsa Israel pada waktu, engkau ada bukan bangsa yang sembarang bangsa. Engkau adalah bangsa yang telah aku pilih dari sekian banyak bangsa yang ada dalam dunia ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, apa yang Allah lakukan setelah Allah memilih bangsa Israel melalui Yakub, Abraham dan juga Yakub. Allah tidak membiarkan Israel begitu saja. Allah tetap menyertai mereka, memelihara mereka, dan juga menuntun mereka. Dan seringkali mereka pun kadang-kadang menghadapi suatu masalah-masalah yang tidak menyenangkan. Itu karena perbuatan dosa mereka juga, di mana mereka tidak lagi taat kepada perintah Tuhan. Bukti bahwa Allah itu sangat mengasihi bangsa Israel memang begitu nyata, Bapak Ibu. Meskipun bangsa Israel itu berkali-kali dia berbuat dosa, kemudian Allah menegur dia melalui para nabi, mereka bertobat, kemudian mereka bertobat dan Allah terima kembali. Mereka berbuat dosa lagi, Allah tegur lagi, mereka bertobat, Allah terima lagi. Itu sebabnya kalau kita baca kata terakhir Allah mengatakan, aku tidak akan menolak engkau. Satu bukti, Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Waktu mereka berbuat dosa, Allah memperingatkan melalui nabi-nabinya supaya mereka bertobat. Ketika mereka bertobat, Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah terima kembali sebagai anak Allah. Itu yang pertama. Jadi melalui janji ini Allah ingin supaya bangsa Israel itu berharap kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Tujuan yang kedua Bapak Ibu, di mana Allah ingin supaya bangsa Israel ingat mereka itu sebetulnya siapa. Dan bagaimana Allah senantiasa memimpin dan juga memelihara kehidupan mereka, Bapak Ibu. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Mereka adalah bangsa yang dipilih Allah di sekian banyak bangsa dalam dunia ini. Itu suatu hal yang begitu khusus. Dan setelah mereka dipilih, Allah diingatkan kepada mereka, aku senantiasa menyertai engkau. Aku senantiasa menuntun engkau dan juga memelihara engkau, Bapak Ibu. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, mengapa Allah meminta bangsa Israel untuk bisa berharap kepada Allah? Karena pengharapan itu ada satu syarat di mana kita bisa tetap hidup, Bapak Ibu. Contohnya, mengapa seorang pelaut waktu dia itu kapalnya pecah, hancur, kemudian itu terombang-ambing di kapal, dia masih bisa bertahan waktu dia memegang balok kayu. Karena ada harapan. Pada waktu mereka terombang-ambing dengan berbagai macam kesulitan terjadi, kepanasan, kehujanan, tapi mereka tetap bisa bertahan. Mengapa? Karena mereka masih ada harapan. Aku bisa sampai seberang, aku bisa sampai pantai, aku bisa hidup, aku bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Ada harapan yang membuat mereka tetap semangat untuk hidup, Bapak Ibu. Demikian juga waktu kita sakit misalnya. Mengapa waktu kita sakit ada suatu keinginan kita untuk sembuh? Karena masih ada harapan, Bapak Ibu. Jadi harapan sangat penting sekali bagi manusia untuk boleh bertahan dengan hidupnya waktu menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat pengharapan, itu bukan cuma terjadi pada waktu yang akan datang, tidak. Tapi pengharapan itu juga bisa terjadi pada masa lalu. Jadi waktu kita berharap, bukan cuma memandang pada masa depan, tidak. Tapi pengharapan juga didasari oleh pengalaman kita pada masa lalu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Waktu kita boleh menengok kehidupan kita pada masa lalu, di mana Allah sudah berkarya dalam kehidupan kita, di mana Allah telah menolong kita, memimpin kita. Waktu sekarang ini kita mungkin menghadapi masalah-masa kesulitan yang terjadi. Coba kita melihat ke belakang. Kalau Allah menyertai kita di masa lalu, kita percaya di masa akan datang, Allah pun akan menyertai kita. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, dalam kehidupan kita orang Kristen, ada 2 pengharapan yang bisa kita pakai sebagai dasar pengharapan kita. Yang pertama, yaitu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana peristiwa ini memberikan suatu pengharapan pada kita akan hidup yang kekal. Itu pengharapan pada kita. Itu sebabnya waktu kita menghadapi kesulitan, kita mengatakan ini cuma sementara. Dalam dunia cuma sementara. Aku menderita cuma sementara. Tapi nanti waktu aku dipanggil Tuhan, aku mendapat hidup yang kekal yang selama-lamanya dan hidup penuh dengan sukacita. Itu harapan kita. Jadi itu membuat kita tetap semangat hidup sebagai anak Tuhan di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Yang kedua, yaitu yang menjadi dasar pengharapan kita, yaitu penyertaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan pada waktu masa lalu. Di mana kalau kita boleh mengenang masa lalu kita, dulu Allah menyertai aku. Aku tidak kekurangan suatu apapun. Maka di waktu akan datang, Allah pun akan menyertai aku. Nah, itulah tujuan Allah waktu menyampaikan janji ini kepada bangsa Israel pada waktu itu. Di mana Allah kembali mengingatkan siapa kamu sebetulnya, bagaimana aku berkarya pada kamu pada waktu yang lalu. Maka kamu harus percaya di waktu akan datang,
Allah akan senantiasa menyertai kamu. Itulah namanya pengharapan, Bapak Ibu. Bapak yang kasih Tuhan, kalau sekarang ini kita mungkin menghadapi kesulitan karena pandemi yang terjadi, kita mungkin banyak hal yang kita hadapi, penjualan kita merosot, penghasilan kita berkurang dan sebagainya. Waktu kita akan memandang ke depan, mengharapkan pertolongan Allah, coba kita ingat pengalaman kita bersama Allah di masa lalu. Bagaimana Allah menyertai kita. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Dari Januari sampai Agustus bulan lalu yang baru kita lewati, kita mungkin banyak menghadapi kesulitan. Tapi kita boleh melihat selama 8 bulan ini, selama waktu masa pandemi sudah mulai masuk, mulai bulan Maret. Apakah kita pernah hidup sampai kekurangan, tidak pernah makan? Tidak, bukan. Apakah kita pernah hidup begitu menderita sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa? Tidak, bukan. Allah masih memberi kekuatan pada kita. Itu tandanya, Bapak Ibu. Allah masih menyertai kita. Allah masih memelihara kehidupan kita. Nah, kalau pada waktu lalu dalam keadaan begitu sulit dalam masa pandemi ini, Allah senantiasa menyertai kita. Itu sebabnya kita senantiasa berharap kepada Allah. Di waktu akan datang, karena kita percaya di masa akan datang Allah pasti akan senantiasa menuntun dan juga memelihara kehidupan kita. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu supaya orang-orang percaya. Itu sebabnya mengapa kita perlu senantiasa berharap dan berharap kepada Tuhan. Berharap pada pimpinan Tuhan, berharap pada pemeliharaan Tuhan di waktu dalam kehidupan kita di masa akan datang. Seorang bapak yang bernama Chrysostomos berkata seperti ini. Yang membinasakan kita itu sebetulnya bukan dosa, melainkan putus asa. Kita bisa mati, kita bisa binasa, itu bukan cuma karena dosa kita, tapi putus asa yang paling hebat yang membuat kita itu kemudian bisa berbuat yang tidak-tidak. Mengapa banyak orang kaya bisa bunuh diri? Karena mereka putus asa, hidupnya sudah gak ada pengharapan lagi. Mengapa banyak orang begitu terkenal, mempunyai jabatan begitu baik bisa bunuh diri? Karena mereka sudah tidak ada pengharapan lagi. Itu sebabnya kita bersyukur kita mengenal Tuhan Allah kita yang bisa menjadi harapan kita di waktu akan datang. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu sedang dilanda berbagai macam kesulitan terjadi dalam kehidupan kita karena pandemi ini, pandanglah kepada Kristus, pandanglah kepada Allah. Coba tengok ke belakang. Pada masa lalu Allah menyertai aku. Sekarang pun kalau kita bisa beribadah bersama secara online, itu pun karena karya Allah juga, penyertaan Allah kepada kita. Itu sebenarnya kita harus percaya bahwa waktu akan datang Allah pun akan menyertai kita. Dan itu yang menjadi dasar kita untuk berharap kepada Allah. Bukan kepada harta kita, bukan kepada uang kita, bukan kepada kedudukan kita, bukan kepada manusia, bukan Bapak Ibu. Hanya kepada Allah kita bisa berharap untuk bisa mendapat kekuatan akan masa depan kita. Dia pasti menuntun kita pada jalan yang benar-benar baik Bapak Ibu. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, ada seorang bapak dari Spanyol, dia menulis sebuah novel yang berjudul Rumah Kematian atau Rumah Orang Mati. Ini menceritakan sebuah penjara. Penjara ini biasanya penjara politik, di mana orang-orang tawan di situ itu kebanyakan sudah kehilangan harapan sama sekali. Mereka mati, mereka bukan mati jasmani, tapi mereka mati pengharapan mereka. Dan itu mereka cepat mati secara jasmani. Dia menceritakan sebuah kisah, Bapak Ibu. Ada sepasang suami, waktu pacaran, mereka namanya Raskol. Itu berpacaran mereka, Raskol dan Sonia. Yang laki bernama Raskol, yang cewek namanya Sonia. Mereka berpacaran, kemudian suatu ketika Raskol ini melakukan suatu tindakan kejahatan. Entah merampok atau gimana, mungkin dalam kondisi mabuk, kemudian dia membunuh nenek yang dirampok tersebut. Akhirnya dia masuk penjara, di penjara itu, Bapak Ibu. Mereka itu adalah anak Tuhan, orang yang mengenal Tuhan juga. Nah, dalam kondisi seperti saat itu, Bapak Ibu, Raskol begitu putus asa ketika ada di dalam penjara. Kenapa? Karena dia hampir setiap hari disiksa habis-habisan oleh tentara di tempat itu, oleh polisi di tempat itu. Dalam kondisi seperti itu, dia senantiasa hanya doa yang bisa menguatkan dia, doa yang bisa membuat dia tetap hidup dan bisa berharap akan pertolongan Tuhan. Yang menguatkan dia untuk bisa tetap bertahan seperti itu adalah pacarnya, Sonia. Suatu ketika, suatu Sonia itu besuk akan Raskol. Raskol kemudian bertanya, Sonia, apakah kamu masih berdoa kepada Tuhan? Waktu mendengar itu, kemudian Sonia itu menjawab dengan pelan, Raskol, apa jadinya kalau aku hidup tanpa Tuhan? Mungkin hidupku sudah nggak ada pengharapan sama sekali. Mungkin aku sudah bisa hidup lagi semenjak kau masuk penjara di tempat ini. Tapi karena aku senantiasa dekat kepada Tuhan, aku senantiasa berharap kepada Tuhan, maka aku mendapat kekuatan dari Tuhan.
Nah, kalimat ini Bapak Ibu yang menjadi dasar Raskol kemudian bisa bertahan dalam penjara tersebut. Seringkali dia bertanya, apa jadinya aku hidup tanpa Tuhan? Apa jadinya aku kalau hidup di penjara tanpa Tuhan? Tanpa pengharapan sama sekali? Mungkin aku bisa mati. Tapi kalau aku bisa tetap bertahan dalam penjara begitu menyakitkan, itu satu-satunya karena aku masih ada harapan. Aku senantiasa berharap akan pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita berharap kepada pertolongan dan juga pimpinan Tuhan Bapak Ibu. Itulah harapan yang harus kita lakukan. Allah memberikan janji dalam ayat 8 dan 9. Bukan cuma kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada kita, anak-anaknya saat ini. Waktu kita dilanda berbagai macam kesulitan, mungkin kita nggak ada kekuatan untuk bisa mengatasinya. Siapa bisa memberi kekuatan? Hanya Allah yang bisa memberi kekuatan. Waktu kita mungkin sudah nggak ada daya lagi untuk bisa bangkit kembali Bapak Ibu. Siapa bisa mengangkat kita? Bukan kita, tapi Allah yang hanya bisa mengangkat kita dari kelemahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekarang ini. Cuma harus penting yang kita pikirkan, berharap dan berharaplah kepada Tuhan. Hanya Tuhan bisa mengangkat kita dari kelemahan kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita waktu kita jatuh dan memberi kekuatan kepada kita. Hanya Dia yang bisa menolong kita Bapak Ibu. Itu sebabnya kita terus berharap dan berharap kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, setelah kita berharap kepada Tuhan, dari janji ayat 8 dan 9 ini, kemudian apa yang dilakukan Allah ingin supaya kita tetap beriman atau percaya kepada janji dan juga penyertaan Tuhan tersebut. Kita tetap beriman pada tuntunan dan juga penyertaan Tuhan kepada kita. Saya bacakan ini dalam ayat ke-10 dikatakan seperti ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang si Tuhan, coba kita perhatikan kata yang saya kasih tebal itu. Itu suatu kata yang menguatkan kita kalau kita boleh membacanya berulang-ulang Bapak Ibu. Dan itu ditujukan kepada bangsa Israel pada waktu itu, di mana Allah berjanji. Waktu mereka begitu putus harapan, Allah mengatakan berharaplah kepadaku. Nah, waktu mereka berharap kepada Tuhan, lalu Allah memberikan janji, ya ayat 10. Di mana Allah mengatakan, kamu jangan takut. Bapak yang dikasih Tuhan, coba kita perhatikan kata-kata ini. Yang pertama Allah mengatakan jangan takut. Menghadapi masa depan yang tidak menentu seperti bangsa Israel pada waktu itu, mereka mungkin ketakutan. Tuhan, apa yang akan terjadi pada hidupku di waktu akan datang? Aku nggak tahu. Kemudian Allah mengatakan, kamu jangan takut anakku. Nah, waktu Allah mengatakan jangan takut seperti itu, mungkin ada yang bertanya, Tuhan, apa jaminanmu mengatakan kami jangan takut? Mungkin kita juga bisa berkata seperti itu. Waktu kita betul-betul sudah terpuruk dengan masalah terjadi. Tiba-tiba Allah mengatakan, Hendy, kamu jangan takut. Mungkin kita bisa bertanya, Tuhan, apa jaminanmu? Engkau mengatakan supaya aku jangan takut. Kata berikutnya Allah mengatakan sebagai jaminan Tuhan, kamu jangan takut. Jaminannya, aku menyertai engkau. Luar biasa Bapak Ibu kalau kita renungkan ayat ini. Allah mengatakan, kamu jangan takut. Kita bertanya, Tuhan apa jaminanmu? Allah mengatakan, aku yang akan senantiasa menyertai engkau. Aku adalah Allah dari nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan juga Yakub. Yang dulu pernah menyertai mereka, sekarang pun akan menyertai engkau di waktu-waktu akan datang. Kamu jangan takut, aku Allah nenek moyangmu akan senantiasa menyertai engkau di waktu akan datang. Dengan kata seperti ini kita bisa melihat bahwa Allah akan senantiasa menyertai kita dan barang sedetik pun Dia tidak akan pernah meninggalkan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menghadapi hari esok yang tidak menentu, Allah mengatakan jangan kamu takut. Ingat, aku senantiasa menyertai engkau bersama-sama engkau menapaki masa depan yang tidak menentu seperti saat ini. Nah, waktu kita mendengar perkataan seperti itu, dan juga mungkin bangsa Israel pada waktu mereka juga merasa, betul nggak sih Allah menyertai aku? Betul nggak? Betul nggak janji Tuhan itu kalau engkau akan menyertai aku? Kemudian Allah mengatakan, jangan bimbang. Jangan takut aku menyertai engkau. Kita tanya, betul nggak Tuhan engkau menyertai aku? Allah mengatakan kata selanjutnya, engkau jangan bimbang anakku. Kalau kita lihat bangsa Israel Bapak Ibu, mereka tuh seringkali bimbang akan penyertaan Tuhan. Betul nggak? Contohnya waktu mereka itu keluar dari Mesir.
Sebentar saja ditinggal oleh Musa naik ke atas gunung Sinai untuk mendapatkan wahyu dari Allah, mereka mulai bimbang. Betul nggak Allah itu menyertai kita? Hanya mereka membuat lampu emas untuk disembah. Itu bangsa Israel. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita menghadapi kesulitan demi kesulitan yang belum juga terselesaikan, seringkali kita bimbang akan janji Allah kepada kita. Betul nggak sih Allah itu akan menyertai aku? Kalau Allah menyertai aku, kenapa aku banyak kesulitan terjadi? Mengapa kesulitan itu juga belum selesai hingga pada saat ini? Bimbang terjadi. Allah mengatakan, engkau jangan bimbang anakku. Jangan bimbang. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, setelah Allah mengatakan jangan bimbang, kemudian kita juga mungkin bertanya, Tuhan, Kau mengatakan jangan bimbang, apa sih jaminanmu? Allah mengatakan, ingat, aku ini Allahmu anakku. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Allah yang telah menyertai nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang telah menuntun nenek moyangmu keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Aku ini yang senantiasa menyertai engkau. Dan sekarang aku berjanji kepadamu, apakah kamu harus masih bimbang dengan apa yang aku katakan kepadamu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya bayangkan perkataan akan Allah ini sama seperti perkataan seorang ibu. Saya bayangkan, kalau misalnya ada seorang anak yang lagi tenggelam, kemudian ibunya itu mengulurkan tangannya, ayo pegang tangan ibu, sekarang Pak, ibu akan tolong. Kemudian dia tuh mungkin mulai bimbang, mulai ragu-ragu, ibunya langsung berteriak, kamu kenapa harus bimbang, harus ragu? Aku ini mamamu, ayo cepat angkat tanganmu, aku akan tolong kamu. Aku tidak mungkin mencelakakan kamu, tidak mungkin menenggelamkan kamu. Angkat tanganmu, aku akan menolong kamu. Itu kira-kira perkataan Allah kepada kita. Waktu kita bimbang akan pertolongan Allah, Allah mengatakan, ingat, aku ini Allahmu. Allah yang telah menyelamatkan kamu, Allah yang mengasihi engkau, aku tidak mungkin mencelakakan kamu, aku pasti akan menolong kamu. Itulah perkataan Allah kepada kita dan juga pada bangsa Israel pada waktu itu. Waktu kita bimbang, waktu kita takut, Allah mengatakan, aku ini Allahmu anakku, yang senantiasa siap menolong engkau, aku yang mengasihi engkau, bahkan aku sudah mengorbankan anakmu bagimu. Apakah mungkin aku mencelakakan engkau? Tidak mungkin. Aku pasti akan menyertai engkau. Sekarang ulurkan tanganmu, ayo, sekarang aku akan menolong engkau. Nah, Bapak dan Tuhan, setelah Allah menjelaskan seperti itu, kemudian kita lihat kata kerja berikutnya, Allah mengatakan, aku Allahmu, aku siap menolong engkau untuk mendapat kekuatan dari Tuhan. Nah, waktu aku menolong engkau itu bukan cuma tanpa coba basa-basi, enggak. Tapi Allah mengatakan, aku akan mengulurkan tanganmu, memegang engkau. Dengan tangan kananku akan mengangkat engkau untuk mendapatkan kemenangan. Tangan kanan Allah sengaja mengatakan, tangan kanan Allah yang penuh kekuatan akan mengangkat kita untuk lepas dari apa masalah yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu. Itulah janji Allah kepada kita. Nah, Allah ingin waktu Allah berkata seperti itu, maka kita sebagai anaknya itu mau berharap, beriman kepada Tuhan. Kalau tadi itu Allah minta kita berharap kepada Tuhan, yang sekarang kita boleh beriman akan janji Allah kepada kita. Kita beriman, Allah pasti menyertai kita. Kita beriman, Allah kita pasti akan menolong kita dengan tangannya, mengangkat kita dari masalah yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa sih sebenarnya iman itu, Bapak Ibu? Iman itu artinya kita bertumpu atau berpegang. Contohnya, waktu kita berjalan di tempat licin, entah itu menurun atau mendaki, Bapak Ibu, kita berpegang pada seseorang supaya kita nggak jatuh, dan kita percaya orang itu adalah orang yang akan senantiasa menuntun kita dan tidak akan membiarkan kita jatuh. Kita berpegang erat. Cuma Bapak Ibu, kita manusia yang penuh kelemahan. Waktu kita berpegang itu kadang-kadang waktu kita sudah capek, kita sudah lelah, kita bisa lepas tangan kita. Nah, waktu tangan kita lepas, Allah langsung akan mengambil alih memegang tangan kita. Itu artinya beriman, Bapak Ibu. Jadi waktu kita pegang tangan Allah erat-erat dan kita sudah nggak ada daya lagi untuk memegang, kita lepas, Allah langsung ambil alih untuk memegang tangan kita. Allah mengatakan, aku akan memegang kau dengan tangan kananku untuk membawa kemenangan. Pegang erat-erat itu supaya kita bisa mendapat kekuatan dari Tuhan. Itu artinya beriman, Bapak Ibu. Jadi beriman itu kita boleh tetap berpegang Allah yang memegang tangan kita, menuntun kita, memberi kekuatan pada kita untuk mencapai kemenangan. Ada sebuah lagu, Bapak Ibu, yang berjudul Tuhan Pegang Tanganku. Lagu ini kalau kita renungkan sangat indah untuk kita rasapi. Lagu lama, tapi sangat menjadi berkat bagi kita yang mungkin menghadapi masalah-masalah terjadi dalam dunia sekarang ini. Kata-katanya seperti ini.
Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu. Ikut kau Tuhan, tiada jemu, apapun yang terjadi, aku senantiasa ikut kau. Bila kau pimpin kehidupanku, aku takkan ragu, tetap langkahku, ada iman. Kalau engkau memimpin aku tidak akan ragu lagi, seperti ayat tadi. Aku tetap melangkah bersama-sama engkau. Kemudian referennya, Tuhan Juru Selamat, pegang tanganku. Kita tidak mengatakan Tuhan aku akan memegang tanganmu, enggak. Karena waktu kita memegang tangan Tuhan, kita lemah, kita bisa lepas. Tapi kita minta, Tuhan pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasamu Tuhan, pegang tanganku. Luar biasa Bapak Ibu. Suatu kekuatan menghibur dari Tuhan yang diberikan pada kita. Baik kedua berkata seperti ini. Berat perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa dalam dunia fana ini, damai menanti di surga baka. Ini mengatakan dunia cuma sementara. Susah, gak apa-apa, karena nanti ada surga yang menanti kita. Di sana kita bisa mendapat kebahagiaan. Tuhan Juru Selamat, pegang tanganku. Bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolonganmu Tuhan dan kuasamu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Kira lagu ini pun menjadi satu kekuatan kita Bapak Ibu. Waktu kita lemah, waktu kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, coba kita ingat lagu ini, Tuhan, pegang tanganku. Hanya berpegang pada tanganmu. Hanya dengan tanganmu, aku bisa mendapat kekuatan dari Tuhan. Tanpa engkau memegang tanganku, aku tak bisa berdaya apa-apa. Apa yang dikasih Tuhan? Allah yang kita sembah. Allah yang begitu mengasihi kita, memberi janji begitu indah kepada kita Bapak Ibu. Janji itu harus kita pegang baik-baik. Melewati masa pandemi ini Bapak Ibu, kita nggak tahu bagaimana kehidupan kita di waktu akan datang. Cuma yang harus kita ingat, kembali pada firman Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Gantungkan harapan kepada Tuhan, bukan pada yang lainnya. Kemudian juga kita mohon minta pada Tuhan, Tuhan, pegang tanganku untuk mendapat kekuatan melewati masa-masa yang tidak menyenangkan ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jika saat kehidupan kita sedang dilanda badai begitu dahsyat, Bapak Ibu, bahkan mungkin kita sudah kehilangan kekuatan untuk bisa berdiri tegak ataupun berjalan. Di saat-saat seperti itu, pandanglah pada Kristus. Tetap berharap kepada pimpinan dan juga pemeliharaannya. Kemudian kita tetap beriman pada tuntunan dan juga penyertaannya, Bapak Ibu. Berharap dan berimanlah pada Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dan kita tetap percaya, Bapak Ibu, bahwa pimpinan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Meskipun kadang-kadang mungkin tidak menyenangkan. Di saat-saat seperti itu, waktu kita hidup penuh kesulitan, angkat tangan saudara. Biarkan Tuhan memegang tangan saudara. Dan biarkan Tuhan menuntun saudara langkah demi langkah menuju ke masa depan. Seperti yang dijanjikan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, waktu kita berjalan itu, waktu Tuhan memegang tangan kita, jalan yang kita lewati itu masih penuh kerikil yang harus kita lewati. Dan mungkin kerikil itu bisa menusuk kaki kita, menyakiti kita. Tapi kita ingat, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Kaki kita ada kekuatan untuk bisa menapaki kerikil demi kerikil. Dan kita tidak merasa sakit karena kita tahu Tuhan senantiasa menuntun, memegang tangan kita. Itu yang harus kita ingat baik-baik Bapak Ibu. Serahkan kepada Tuhan. Waktu Allah memegang tangan kita di jalan yang penuh kerikil, bukan berarti kemudian kerikil itu habis, enggak. Kerikil itu masih ada, masih tajam. Tapi Allah akan memberi kekuatan kepada kita untuk bisa melewati tapak demi tapak di atas kerikil itu. Karena Allah yang memegang tangan kita, Allah yang menuntun tangan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kembali kami diingatkan dengan janji-Mu ya Tuhan. Janji-Mu begitu indah yang seringkali kami lupakan Tuhan. Mungkin kami pernah mendengar akan janji-Mu ini. Namun di saat kami menghadapi badai kehidupan ini, kami seringkali rawan untuk melupakannya. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Kembali, janji itu Engkau ingatkan kembali kepada kami. Kami akui Tuhan saat ini hidup kami penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan dalam masa pandemi ini.
Kadang-kadang kami juga bertanya, Tuhan, sampai kapan semuanya ini akan selesai? Sampai kapan Tuhan akan berhenti? Namun biarlah kami sebagai orang percaya yang sudah mengenal janji Tuhan, kami boleh mengangkat tangan kepala kami, memandang kepada Engkau, berharap kepada Engkau, dan beriman kepada janji-Mu. Dan bila kami senantiasa mengangkat tangan kami Tuhan, dan membiarkan Engkau memegang tangan kami, menuntun kami menuju jalan seperti yang Engkau kehendaki. Karena kami tahu, kalau kami boleh berjalan bersama-sama Engkau, maka Tuhan akan memberi kami kekuatan untuk mengatasi, melewati kesulitan demi kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh berterima kasih untuk janji-Mu kepada kami pada hari ini. Bila kami boleh pegang erat-erat janji itu sebagai bekal hidup kami melewati masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki perjamuan kudus. Kita bersyukur Bapak Ibu di masa-masa pandemi ini, meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, namun kita masih diberi kesempatan untuk boleh menerima roti dan anggur perjamuan. Saya percaya di tangan Bapak Ibu sekarang sudah ada roti dan anggur perjamuan itu. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima baptis dewasa dan juga CD, silakan untuk mengikuti anggur perjamuan kudus pada hari ini. Bagi yang belum, jangan melakukannya. Bapak Ibu, waktu kita menerima roti dan anggur perjamuan itu, kita kembali diingatkan. Ada pengharapan dalam kehidupan kita. Kematian Kristus, kemudian juga kebangkitannya, itu yang memberi pengharapan kepada kita. Dan biar roti dan anggur ini kembali mengingatkan kita, alangkah besar kasih Tuhan kepada kita. Yang mati, bangkit kembali untuk memberi pengharapan kepada kita. Dan bila kita senantiasa beriman kepada Tuhan, kita bersyukur kalau dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan dari darah-Nya. Dan kita juga bersyukur kalau kita sekarang boleh mendapat suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan kita, Allah kita. Dulu kita adalah musuh dari Bapa Allah, Allah Bapa. Tapi sekarang kita adalah anak-Nya, hamba-Nya, yang boleh senantiasa datang kepada Allah Bapa dan menyebut Dia Bapa dalam doa-doa kita. Kita bersyukur untuk hal ini. Kita akan bersama-sama memasuki perjamuan kudus pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sebelum kami menerima roti dan anggur perjamuan, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau berkenan menguduskan kami, supaya kami betul-betul layak untuk menerimanya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu yang tiada habis-habisnya kepada kami. Engkau tidak pernah menolak kami Tuhan. Meskipun kami seringkali melanggar perintah-Mu, kami seringkali mendukakan hati-Mu Tuhan. Namun Engkau senantiasa membuka tangan-Mu dan tidak pernah menolak kami. Engkau bahkan senantiasa menerima kami kembali sebagai anak-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Itu sebabnya biarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang telah menerima anugerah keselamatan dari-Mu ya Tuhan. Kami senantiasa berharap kepada Engkau, beriman kepada pertolongan-Mu dan juga pimpinan-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengajak murid-muridnya untuk mengadakan malam bersama. Di mana kebiasaan orang Israel pada waktu itu, pada hari itu mereka bersama-sama mempersiapkan diri merayakan Paskah. Sebagai ungkapan syukur mereka kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka juga bersyukur atas pimpinan Tuhan, di mana ketika tulah ke-10 dijalankan, anak sulung mereka boleh diselamatkan, tidak ikut dibinasakan. Kenapa? Karena pada waktu itu di pintu rumah mereka masing-masing ada anak darah anak domba yang boleh menyelamatkan mereka.
Malam itu seperti biasa, Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengadakan makan bersama. Kemudian pada waktu itu Yesus mengambil sebuah roti. Dia mengucap syukur kepada Allah Bapa, kemudian memberkatinya. Setelah itu dia memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan yang berisi anggur. Kembali dia mengucap syukur kepada Allah Bapa. Kemudian dia memberikan cawan ini kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Saya persilakan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bisa berdiri. Kita akan menerima roti dan anggur perjamuan pada hari ini. Mari kita angkat akan roti ini. Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Setiap kali kamu makan, ingatlah bahwa tubuhku tercapik-capik untuk menebus dosa-dosamu. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita terima akan roti ini. Mari kita angkat cawan anggur kita. Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk orang-orang berdosa supaya mereka pun diselamatkan. Mari kita menerimanya dengan penucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh duduk semeja berjamuan dengan Engkau. Terima kasih kalau kami boleh menerima roti dan anggur perjamuan ini. Kembali kami diingatkan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Dan bila kami senantiasa ingat kasih-Mu itu bukan pada waktu perjamuan kudus saja, tapi setiap hari, setiap saat, kami senantiasa ingat dengan kasih-Mu itu. Itu yang membuat kami bisa berharap dan beriman kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kehidupan kami di masa-masa akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dengan semua orang percaya sepanjang abad dan juga seluruh dunia. Kita mengirarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup
yang kekal. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bawa persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah pemelihara hidup kita. Untuk itu sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan pujikan Pegang Tanganku. Selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetaplah selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Berat perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di surga bakal. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari kita akan naikkan setiap pokok-pokok doa kita. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan untuk pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk persembahan di hadapan Tuhan. Bersyukur pemeliharaan dan penyertaan Tuhan selama bulan Agustus. Menyerahkan hidup tiap keluarga dan pergumulan jemaat, kesehatan, duka cita, ekonomi, pekerjaan, studi online dalam pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk berkat kemurahan-Mu atas setiap kehidupan kami. Engkau memelihara kami, Engkau menjagai kami, Engkau menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Tuhan, kami bersyukur. Dan kami juga berterima kasih melalui persembahan-persembahan yang boleh kami bawa ke hadapan-Mu, kiranya boleh berkenan Tuhan. Persembahan yang tidak seberapa, namun kami serahkan dengan rasa syukur. Karena kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami berikan. Karena segala tindakan kami pun tidak akan pernah dapat membalas kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh berkenan atas persembahan kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan jemaat, khususnya di Puri Elion ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk mereka yang mungkin saat ini mengalami kesusahan secara finansial yang terdampak
melalui perkara COVID ini. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan topang mereka sehingga mereka mampu menjalani hari-hari hidup mereka karena mereka merasa Tuhan menyertai mereka. Dan untuk saudara-saudari kami yang mengalami sakit penyakit, kami serahkan juga di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka pemulihan, pemeliharaan, tuntunan dan kekuatan sehingga mereka boleh sadar dan ketika sembuh mereka boleh bersaksi bahwa Tuhanlah juru selamat yang memulihkan keadaan mereka. Sekali lagi kami mau serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih dalam studi baik dari TK sampai mahasiswa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui studi online yang mereka jalani sekarang ini. Mungkin ada banyak kendala-kendala yang mereka rasakan, namun kami percaya Tuhan mempunyai rencana di balik peristiwa-peristiwa itu. Kiranya Tuhan berikan juga mereka semangat untuk tetap terus belajar sekalipun melalui media online. Sekali lagi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan untuk pokok doa yang kedua, berdoa bagi bangsa kita, khususnya upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 dan ekonomi bangsa kita supaya tidak terjadi resesi dan Tuhan campur tangan. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami juga mau berdoa bagi bangsa kami yang tercinta ini. Tuhan sertai, Tuhan yang pimpin sehingga boleh merasakan kemerdekaan sampai sejauh ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan pada saat ini kami betul-betul merasakan krisis yang terjadi bangsa ini melalui pandemi. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah-pemerintah kami sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijak, dapat mengambil langkah-langkah konkret agar dapat menyelesaikan perkara-perkara sulit yang dihadapi bangsa. Tuhan berikan juga kekuatan untuk pemerintah-pemerintah kami di dalam menangani semua kasus yang sedang terjadi, khususnya COVID-19. Kiranya Tuhan juga yang memimpin mereka, menyertai mereka sehingga mereka sadar bahwa mereka tidak mampu menjalani itu sendiri dan mereka mampu oleh karena Tuhan menyertai mereka. Kiranya melalui krisis-krisis ini negara kami tidak semakin merosot secara finansial khususnya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi kami percaya Tuhan tidak pernah lepaskan bangsa ini daripada penyertaan Allah yang begitu maha kuasa, Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai dengan selesai. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan, yang sekarang mungkin sedang bergumul dengan setiap masalah yang mereka hadapi. Mungkin mereka sedang bergumul dengan ekonomi mereka. Mereka bergumul dengan kesehatan mereka. Mereka bergumul dengan pekerjaan mereka. Kami mohon kepadamu Tuhan, bila firman yang telah mereka dengar itu boleh menuntun mereka untuk senantiasa berharap kepada pertolongan dan juga pemeliharaan-Mu Tuhan. Beriman kepada pimpinan dan juga penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau mereka senantiasa berharap dan beriman kepadamu, dan mereka juga mau mengeluarkan tangannya untuk Kau pegang, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada mereka untuk melewati masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini. Kami serahkan Tuhan mereka masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka dan tidak akan meninggalkan mereka seorang diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya.
Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajahnya menyinari kau, Tuhan memberi anugerahnya, damai sejahtera. Ibadah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diminta perhatiannya sebentar, kita akan mendengarkan pengumuman kita. Untuk pengumuman yang pertama, jemaat didorong mengikuti persekutuan doa secara online pada hari Rabu jam 19.00 malam dan atau menyesuaikan. Terus ibadah online Minggu jam 09.00 atau menyesuaikan di rumah masing-masing bersama keluarga. Dan untuk pengumuman yang kedua, jemaat terus diharapkan bertekun melaksanakan program hebat saat teduh, doa dan baca Alkitab 2 pasal setiap hari. Dan untuk pengumuman yang ketiga, mengingatkan kembali kepada jemaat untuk tetap ikuti anjuran pemerintah terhadap penjagaan COVID-19. Tetap berada di rumah, menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, menjaga kesehatan, rutin berolahraga, jaga jarak aman secara fisik. Terima kasih. Ku cinta keluarga Tuhan.